Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab statistika bagian 1, yaitu pengenalan statistika, populasi, dan sampel. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian statistika, populasi, dan sampel, memahami cara mengumpulkan dan menyajikan data. Pengenalan statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan informasi atau data. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Macam-macam data, ada data kuantitatif yaitu data berupa angka, contohnya data-data nilai ujian, atau data-data nilai ulangan kalian. Kemudian yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata, bukan angka. Contohnya, data tentang hobi seseorang. Populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama, yang menjadi objek atau sasaran pengamatan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Contoh, sebuah LSM ingin mengetahui tentang pengaruh kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak terhadap daya beli masyarakat di Kecamatan Kalideres. Untuk itu, LSM tersebut mendatangi sebanyak 50 orang kepala keluarga pada masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Kalideres. Populasi dan sampel dari kejadian tersebut adalah tadi ya, populasi itu adalah kumpulan dari seluruh objek. Di sini yang menjadi objek itu adalah masyarakat di Kecamatan Kalideres. Maka yang menjadi populasi di sini adalah masyarakat di Kecamatan Kalideres. Kemudian, kalau untuk sampel, sampel itu adalah bagian dari populasi. Yang menjadi sampel di sini adalah 50 orang kepala keluarga di masing-masing kelurahan Kecamatan Kalideres. Seperti itu, ya. Cara pengumpulan data. Data bisa dikumpulkan dengan berbagai cara, misalnya yang pertama observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati. Contoh, mengobservasi perilaku manusia, mengobservasi tanaman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, biasanya untuk mengetahui hal-hal yang mendalam dari responden. Yang ketiga, kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan memberi beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Misalnya, kalian diminta untuk memberikan penilaian kepada guru yang mengajar kalian selama setahun di kelas 8. Kalian tinggal isi kemudian dikumpulkan, nah itu kuesioner. Cara menyajikan data. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel ini ada dua ya. Yang pertama adalah daftar frekuensi data tunggal. Biasanya pada daftar frekuensi data tunggal, tiap-tiap baris pada kolom nilai hanya memuat satu nilai. Contoh data nilai ulangan matematika kelas 8. Seperti ini, nilai 3 frekuensinya 1. Frekuensi itu adalah jumlah yang mendapatkan nilai 3. Kemudian nilai 4 ini berjumlah 7 orang, nilai 5 berjumlah 6 orang, nilai 6 berjumlah 10 orang, nilai 7 berjumlah 8 orang, nilai 8 berjumlah 6 orang, nilai 9 berjumlah 1 orang, dan nilai 10 berjumlah 1 orang. Ini namanya daftar frekuensi data tunggal. Kemudian yang kedua adalah daftar frekuensi data kelompok. Data statistik yang tiap-tiap unitnya terdiri dari kelompok angka, misalnya data nilai ulangan kelas 8 yang dibentuk seperti ini tabelnya. Kalau untuk data kelompok ini dia memiliki interval. Biasanya jika misalnya datanya sudah lebih dari 30, kita bisa menggunakan daftar frekuensi data kelompok. Dan yang kedua, cara penyajian datanya dalam bentuk diagram. Yang pertama ada diagram batang. Diagram batang adalah diagram atau gambaran yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Contoh data hasil panen Pak Joko. Di sini ada sebuah tabel di mana adalah hasil panen Pak Joko. Nah, dan di sini kita buat diagram batangnya seperti ini.
di mana ada garis horizontal dan garis vertikal. Ada di garis horizontal, di sini ada jenis-jenis tanamannya, dan untuk garis vertikal ada banyaknya hasil panen Pak Joko. Untuk kedelai tadi ada di 15 kuintal ya di sini. Untuk kacang ada 12 kuintal, bawang merah ada 10 kuintal, bawang putih ada 8 kuintal, dan cabai ada 5 kuintal. Kemudian yang kedua itu adalah diagram garis. Penyajian data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan sehingga membentuk garis. Contoh data berat badan kelas 8. Perhatikan di sini ada daftar frekuensi data tunggal dari berat badan kelas 8. Kemudian kita buat diagram garisnya seperti ini. Yang memiliki berat badan 40 kg ada 6 orang. Kemudian yang memiliki 41 kg ada 12 orang, 42 kg ada 15 orang, 43 kg ada 18 orang, 44 kg ada 9 orang. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan sampai menjadi sebuah garis. Itu bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga adalah diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran dengan cara membagi suatu lingkaran menjadi beberapa bagian, sesuai dengan banyak karakteristik data dalam persen atau derajat. Contoh data berat badan kelas 8 yang tadi sebelumnya kita pakai ya. Di sini sudah ada tabel daftar frekuensi data tunggal. Kemudian kita buat diagram lingkaran dalam derajat seperti ini. Kemudian diagram lingkaran dalam persen seperti ini. Berbeda ya, karena kalau di dalam derajat, satu putarannya ini adalah 360 derajat. Kalau persen, satu putarannya ini berjumlah 100%. Gitu. Nanti penghitungannya juga akan berbeda. Kita lanjut ke latihan soal untuk lebih memperdalam statistika populasi dan sampel, kemudian cara mengumpulkan dan cara menyajikannya. Yang nomor 1, untuk mengetahui prestasi matematika siswa SMP kelas 8 di suatu provinsi, dicatat prestasi matematika siswa SMP di beberapa sekolah dalam provinsi itu. Populasi dan sampel dalam pengamatan itu masing-masing adalah... Oke, mana yang paling tepat? Jawabannya dari pernyataan soal nomor 1. Kita lihat di sini yang menjadi objek itu adalah siswa SMP kelas 8 di suatu provinsi ya. Ini yang menjadi objek. Objek ini kita sebut dengan populasi karena dia masih umum, yaitu di suatu provinsi. Berarti kan masih banyak sekali ya SMP kelas 8 yang ada di satu provinsi. Kemudian yang menjadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan diamati. Nah, yang akan diamati di sini adalah ini. Jadi ada beberapa sekolah dalam provinsi itu. Jadi hanya beberapa sekolah yang akan diamati untuk mengetahui prestasi matematika. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D. Kita lihat berarti di sini jawaban yang paling tepat itulah A ya. Siswa SMP satu provinsi ini yang menjadi populasi, kemudian siswa SMP dari berbagai daerah. Ini adalah sampelnya. Kemudian untuk yang nomor 2, dalam sebuah penelitian, populasinya adalah kesenian tradisional Indonesia. Sebaiknya sampel yang diambil adalah, biasanya kalau populasi ada kata-kata seluruh. Kalau sampel ada kata beberapa. Itu katanya salah satu kata kunci dari sampel itu beberapa. Di sini yang memiliki kata beberapa itu adalah pilihan B, C, dan D. Nah, kira-kira yang mana yang merupakan sampel? Kita perhatikan dulu di sini populasinya adalah kesenian tradisional Indonesia ya. Berarti yang merupakan sampel adalah ini, beberapa tarian tradisional Indonesia. Nah, karena ada kesenian tradisional Indonesia itu kan banyak banget, dan ini sebagai sampelnya itu adalah beberapa tarian tradisional Indonesia. Jadi pahami ya? Perhatikan gambar berikut. Jumlah siswa yang tingginya kurang dari 153 adalah, di sini tinggi yang kurang dari 153 adalah tinggi 150 cm dan tinggi 149 cm. 149 cm ini memiliki sebanyak siswanya 11. Kemudian kalau 150 cm ini sebanyak 6 siswa. Berarti kalau kita jumlahkan 11 ditambah 6 sama dengan 17 siswa. Ini adalah
jumlah siswa yang tingginya kurang dari 153. Kemudian yang nomor 4, suatu hari Ani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Jika data jumlah pengunjung selama 5 hari ada 200 orang, maka banyaknya data pengunjung di hari Rabu ada berapa orang? Ini adalah diagram batang, ya, di mana di sini di diagram batang untuk di hari Rabu ini adanya robekan sehingga tidak tahu ini jumlahnya berapa. Berarti kita harus tahu dulu untuk hari Senin ini ada berapa orang? Ada 45 orang. Kemudian di hari Selasa ada 40 orang. Di hari Kamis ada 30 orang. Di hari Jumat ada 20 orang. Dan di hari Rabu yang akan kita cari ini belum tahu ada berapa orang. Dan yang sudah diketahui di sini jumlah dari data pengunjung selama 5 hari itu ada 200 orang. Berarti di sini ada 200 orang ya totalnya. Bagaimana caranya? Ini kita jumlahkan dulu. 45 ditambah 40 ditambah 30 ditambah 20. Ini hasilnya adalah 135 orang. Maka kita sudah bisa nih cari data pengunjung untuk di hari Rabu, yaitu 200 dikurang 135 aja. Hasilnya adalah 65 orang. Ini adalah jumlah pengunjung yang ada di hari Rabu. Itu bisa dipahami ya. Nomor 5, diagram berikut menunjukkan besarnya uang saku seorang siswa dalam seminggu. Oke, ini adalah diagram garis ya. Kemudian kenaikan uang saku siswa terjadi pada hari dan penurunan uang saku siswa terjadi pada hari. Untuk kenaikan ini terlihat ada di hari Selasa ke hari Rabu. Nah, maka kenaikan uang saku siswa ini terjadi pada hari apa? Hari Rabu. Gitu. Kemudian penurunan uang saku siswa terjadi pada hari. Nah, kalau untuk penurunan terlihat di hari Senin ke hari Selasa dan dari hari Kamis ke hari Jumat ini mengalami penurunan. Artinya pada hari apa? Pada hari Selasa dan Jumat. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah di sini yang sudah ada yang diketahui tari 12%, voli 100%, basket 30%, PMR 10%, dan KIR 13%. Yang belum diketahui besar persentasenya adalah drama. Satu putaran dalam bentuk persen ini adalah 100% ya. Untuk mencari persentase drama, kita tinggal mencari sisanya saja dari 100% ini. Berarti 100% nanti dikurangi dengan tari itu kan 12%, ditambah 20%, ditambah 30%, ditambah 10%, ditambah 13%. Maka 100% dikurang 85% sama dengan 15%. Untuk drama di sini adalah 15%. Nah, berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan? Berarti karena drama di sini 15%, artinya kan 15/100 kali dengan jumlah siswanya ada 300. Nah, ini bisa dicoret, 15 dikali 3 itu 45 siswa. Nah, ini adalah yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama. Oke, sampai sini dulu ya materi kita mengenai pengenalan statistika, populasi dan sampel, cara mengumpulkan data, dan bagaimana juga cara menyajikan data. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.